Pemirsa, rencana Koalisi Indonesia Maju untuk memperbesar keanggotaan mereka menghadirkan tekanan politik yang kuat bagi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Jika Koalisi Indonesia Maju berhasil menggandeng PKS, PKB, dan Nasdem, maka tinggal PDI Perjuangan yang menjadi lawan dari Kim di Pilkada Jakarta. Ya, persoalannya adalah PDIP tidak memiliki cukup suara untuk bisa sendirian mengusung calon gubernur di Jakarta. Jika skenario ini terjadi, akankah Ridwan Kamil ini melawan kotak kosong pemirsa di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu ada Bang Eriko Sutarduga, kemudian juru bicara PKS, yaitu ada Pak Pipin Sopyan, dan juga ada pakar politik Mas Adi Prayitno. Nanti juga akan bergabung bersama kita pemirsa Wakil Ketua Umum Golkar, yaitu Bang Ahmad Doli Kurnia. Sebelum kita menunggu Bang Doli ini, kita mau ke Pak Pipin terlebih dahulu. Kalau dari PKS melihat adanya wacana soal Kim Plus ini, PKS sudah dapat tawarankah? Dan kira-kira apakah PKS akan bergabung dengan Kim Plus, Pak Pipin? Bang Pipin. Pertama, kami tentu menghormati ya ketika Kim sudah mau mengusung Kang Emil ke Jakarta. Dan saya kira memang Kang Emil adalah salah satu gubernur yang punya prestasi di Jawa Barat. Dan tetapi kami sebetulnya sudah mengusung Mas Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman sejak 40 hari yang lalu sampai saat ini. Tetapi kami sebetulnya sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk supaya aman ini bisa berlayar. Ya, Presiden PKS, Pak Ahmad Syaihu keliling ke partai-partai untuk supaya tiket cukup dari 22, PKS punya 18 kurang 4. Kami berharap bahwa Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ini bisa segera berlayar dengan ditunjukkan apa? SK, jadi surat keputusan, minimal surat rekomendasi masing-masing partai politik. Dan untuk itu juga kami menugaskan ke Mas Anies sebetulnya sampai awal Agustus ini supaya itu terpenuhi. Ya, tetapi sampai saat ini memang masih jomblo ini, masih tunggal, belum terpenuhi tiket 22 kursi DPRD Jakarta. Dan kemudian karena memang waktu tenggat sudah kami sampaikan, sekarang opsinya tinggal 2. Jadi pimpinan PKS tentu akan melihat pertama apakah memang memberikan tambahan waktu kepada Mas Anies untuk menambah kursi dari 18 menjadi 4, atau misalnya menerima atau mempertimbangkan opsi lain, salah satunya adalah dari Kim. Baik, tiket PKS sebenarnya PKS juga mengakui statusnya masih sendiri, masih jomblo, belum dapat tiket bantuan dari yang lain. Tapi kalau dari PDI Perjuangan bagaimana Bang Eriko? Apakah memang masih menunggu partai lain atau sudah menyiapkan kadernya? Tapi ingat Bang Eriko, PDIP tidak cukup kalau sendirian di Jakarta, Bang Eriko. Memang cara Andromeda ini menyampaikan, walaupun dasimu itu merah seperti baju saya ini, tapi bahasa-bahasa orang politik yang kamu pakai itu Andromeda, bukan lagi bahasa media ini. Memang udah lebih paham politik Andromeda dibandingkan orang politik sendiri. Simpel saja sebenarnya Andro dan seluruh pemirsa yang ada di manapun Anda berada, bahwa mau maju pilkada harus cukup kursi, itu realita yang nyata, itu tidak bisa dipungkiri. Dan kami menyadari sepenuhnya, sama seperti tadi Kang Pipin dari PKS juga tidak mungkin maju sendiri karena dibutuhkan 22 kursi, kami ada 15, kalau PKS ada 18, kurang 7 kursi. Tetapi tentu kami berusaha dengan sungguh-sungguh, dan selama ini kami menjalin komunikasi dengan baik dengan PKB, ya dengan PKS juga kita sering bicara, dengan Nasdem juga, dan ini terbukti tadi kan sudah ada disiarkan juga di TV One bahwa sekjen kami ada di Pekanbaru yang diambil kameranya tadi waktu ada acara konsolidasi di Pekanbaru, di mana kami bersama PKB di Provinsi Riau. Itu kenyataan yang ada. Artinya bahwa PKB menyambut baik kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini di banyak daerah, di provinsi maupun juga di kota kabupaten. Jadi apakah mungkin kami bersama-sama dengan katakan PKB, PKS, dan Nasdem? Sangat mungkin. Tapi apakah mungkin juga Andromeda, ini menjawab Andromeda juga, apakah mungkin juga
pihak yang mengklaim bisa mengambil semua dan kemudian menghadapi kotak kosong? Mungkin juga, bukan tidak mungkin. Karena kenapa? Kami harus jujur. Kalau hanya kami sendiri tidak mungkin kami bisa maju menetapkan. Tapi saya mau mengingatkan kita di sini juga, Bung Andromeda dan seluruh pemirsa yang ada, beda dengan pemilihan presiden, konsekuensi daripada tidak adanya calon karena calon yang kita lakukan ini tidak didukung oleh partai lain, tidak ada. Itu di PKPU sudah jelas, di PKPU ke-8, nomor 8, itu disampaikan seperti itu. Itu juga perlu saya ingatkan di sini, itu satu. Hal yang kedua, Bung Andromeda dan seluruh pemirsa di sini, bahwa Jakarta nanti dengan daerah khusus Jakarta, bukanlah seperti daerah khusus ibu kota yang ada yang kita pikirkan selama ini. Sekarang sudah ada konsep untuk membentuk yang namanya aglomerasi yang sampai di Cianjur. Dan itu kita belum tahu siapa yang memimpin. Apakah nanti yang memimpin itu Menko ataukah wakil presiden ataukah siapa, kita belum tahu. Sehingga Jakarta tidak sama juga dengan Jakarta pada waktu periode-periode yang sebelum ini dan sampai sekarang. Ini juga menjadi catatan bagi kita. Tetapi anyway, kami akan berusaha sungguh-sungguh mengajak saudara-saudara kami partai lain supaya demokrasi yang ada di Indonesia ini, teristimewa di Jakarta ini bisa berjalan. Tepat yang dikatakan oleh Pak Ahok tadi, ya kalau misalnya melawan kotak kosong kan bukan tidak boleh, boleh. Tetapi bagaimana reaksi masyarakat Jakarta, ya kita tunggu saja. Karena masyarakat Jakarta kan sangat memahami artinya demokrasi yang ada. Mereka lah yang sebenarnya memiliki suara yang untuk diberikan kepada siapa nanti. Itu barangkali dari kami. Baik. Sekarang kita akan menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau menurut Mas Adi, mungkin nggak ada ujungnya nanti ketika Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil melawan kotak kosong, atau mungkin itu nggak akan terjadi karena akan membuat gaduh suasana para masyarakat Jakarta? Saya kira kuncinya ada 3 hal supaya Pilkada Jakarta tidak kotak kosong. Pertama, partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, iman politiknya kokoh hingga mendaftarkan ke KPU Jakarta. 3 partai itu tentu adalah PKB, Nasdem, dan PKS. Kalau iman politiknya solid, tidak goyang-goyang, maka bisa dipastikan Anies akan berlayar. Andai ada beberapa partai pengusung Anies ini yang kemudian ingin bergabung dengan koalisi Kim, faktor yang kedua yaitu harus ada gerakan-gerakan agresif dari PDIP yang harus meyakinkan PKS misalnya untuk bisa mengusung salah satu calon, entah itu Anies Baswedan atau jagoan dari PDIP. Tanpa itu semua, maka Ridwan Kamil yang kemungkinan akan diusung oleh Kim memang ini sangat potensial akan melawan kotak kosong. Faktor yang ketiga adalah tentu kita berharap verifikasi faktual calon independen yang per hari ini juga sedang diproses di KPU, yaitu Pak Darmakun, ya kita juga berharap nanti semoga lolos, dan kalaupun toh nanti semua partai non-Kim ini bergabung menjadi Kim Plus, maka kotak kosong bisa dihindari. Itu artinya apa? Jagoan dari Kim, sebut saja misalnya Pak Ridwan Kamil, akan berhadapan dengan calon independen. Hanya dengan cara itu, Pilkada Jakarta akan terhindar melawan dari kotak kosong. Tapi secara prinsip sebenarnya, kalau saya boleh jujur, partai politik dalam hal ini sedang diuji apakah mereka ini yang selalu mengklaim sebagai produksi untuk melahirkan kader-kader terbaik bangsa dan negara, itu akan memunculkan calon kader terbaik mereka untuk menjadi salah satu kompetitor di Jakarta. Dan itu ujiannya. Saya kira PKS dan PDIP sudah cukup kok. Mau yang diusung Anies, mau yang diusung Ahok, mau yang diusung itu adalah Ustadz Ahmad Saihu ataupun Sohibul Iman atau siapa saja, yang penting majukan. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu. Khawatirnya godaan terhadap partai-partai non-Kim ini kan godaan-godaan yang berbau angin surga. Masuk koalisi pemerintah, jadi menteri, jadi pembantu Prabowo dan Gibran, dan akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik adalah tawaran-tawaran yang menurut saya tentu sangat menggiurkan dibandingkan misalnya mengusung Anies Baswedan di Jakarta yang belum tentu bisa dipastikan kemenangannya. Oleh karena itu, kalau kita mau iris rata-rata secara umum, apakah akan ada kotak kosong di Jakarta? Itu tentu sangat tergantung bagaimana elit-elit partai yang saat ini sedang mendesain bagaimana pilkada itu supaya tak ada kotak kosong. Jadi kalau ada kotak kosong, ya salahnya adalah
partai politik, kenapa harus berkongsi pada partai-partai yang mayoritas? Kalau ada kotak kosong, kenapa partai ini tidak mau berkongsi satu sama yang lain, mengusung kader mereka sebagai salah satu kontestan untuk menyelamatkan demokrasi? Dan Baik kita Mas semua Adi. layak untuk meratapi demokrasi kita, andai di Jakarta itu terjadi pilkada melawan kotak kosong, apapun judulnya, Jakarta itu adalah epicentrum yang selalu jadi tolak Baik. ukur, selalu jadi contoh di mana pilkada-pilkada serentak di seluruh Indonesia itu revestunya dan menganggap pilkada Jakarta adalah contoh yang sangat layak untuk disaksikan. Tapi kalau kemudian di Jakarta ini melawan kota kosong, ini bagi saya Oke. Baik. Baik, satu Mas Adi. kemunduran demokrasi yang cukup kita harus ratapi bersama. Baik, kita langsung ke Kang Pipin. Apakah memang harga mati PKS tawarannya harus ada wakil dari PKS gabung sama Anies sehingga dapat tiketnya? Tapi kalau itu tidak ada opsi sama sekali, apakah PKS mau gabung sama Kim? Kang Pipin. Tidak ada harga mati ya, yang ada adalah kewajaran politik, fatsun politik ketika kami pemenang pemilu, kami mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk bisa mengabdi, bisa memimpin Jakarta, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin agar kader kami bisa menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi kami pernah tawarkan ke Mas Anies untuk apakah Mas Anies mau masuk ke PKS atau memang wakilnya dari PKS. Jadi itu sebetulnya dan proses itu sudah cukup lama ya. Jadi menawarkan itu dan kami juga sudah tawarkan itu ke pimpinan partai Nasdem, PKB dan kami juga bangun komunikasi dengan PDIP gitu ya. Jadi saya harus katakan bahwa memang ada kekhususan untuk Jakarta ini ya. Tidak banyak kepala daerah, calon kepala daerah yang di-endorse secara khusus oleh Presiden PKS ya. Saya kira memang hanya Mas Anies Baswedan yang secara khusus Presiden PKS berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, dengan Gus Imin ya, dengan pimpinan partai lain termasuk dengan Perindo, termasuk dengan PSI untuk supaya Mas Anies ini bisa berlayar dengan Pak Soebul Iman. Tetapi 40 hari sudah berlalu, waktu tenggat sudah kami sampaikan. Nah, saat ini memang ruangnya ada di pimpinan PKS, ya di Badan Pekerja Musyawarah Majelis Musyawarah PKS yang akan menentukan apakah nanti akan ada perpanjangan waktu kepada Mas Anies dan Pak Sohibul Iman atau ada pilihan lain yang dapat tawaran dari Kim ke depan sehingga bagi kami kader PKS bisa berlayar dan sesungguhnya kami untuk apakah kita akan berlayar atau tidak. Saya harus katakan bahwa kuncinya ada di surat rekomendasi atau SK di partai. Jadi ketika kami akan mendukung atau kami tidak akan mendukung. Nah, poinnya ada di SK dan kami sudah memiliki SK itu tinggal kami menunggu apakah nanti dari Nasdem, PKB atau dan yang Baik. lainnya keluar atau tidak. Kalau Oke. misalnya itu tidak ada, maka wajar kalau kami mempertimbangkan opsi yang lain selain opsi aman. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Terima kasih Kang Pipin sudah bergabung bersama kami. Kita nantikan bagaimana keputusan ataupun akhir dari hal yang akan diambil oleh PKS untuk Pilkada Jakarta ini pemirsa. Nanti kami juga akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Golkar yaitu Bang Ahmad Doli Kurnia usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami ingin menuju ke Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Waketum Golkar. Bang Doli? Halo Bang Doli? Bang Doli bisa mendengar kami, Bang Doli? Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Doli. Kita akan menuju ke PDIP terlebih dahulu. Bang Eriko, kalau seandainya memang ada kotak kosong dengan adanya Kim Plus ini, kemudian apa langkah dari PDIP sendiri? Apakah PDIP bisa saja mungkin akan bergabung, di situ ada Anies dan juga Ahok, apakah kira-kira hal tersebut, skenario tersebut bisa terjadi? Mbak, kan saya sudah sampaikan 5 calon yang mengkerucut itu ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Mas Andika, ada Bu Tri Risma, ada Mas Jarod dan juga ada Pak Anies. Itu kan saya sudah sampaikan. Tetapi apapun juga kan PDI Perjuangan ini kan mengutamakan apa yang dikehendaki oleh rakyat yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa partai itu adalah sebagai representasi dari rakyat dan juga menunjukkan adanya proses kaderisasi dalam memilih pemimpin. Makanya kami mensyaratkan bahwa ada kader kami yang bersama-sama dengan siapapun yang nanti menjadi pasangannya, tidak masalah. Contoh,
kami sudah menawarkan kepada PKB, silakan, monggo di Jawa Timur mau jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kalau PKB mau jadi calon gubernur, tentunya kami calon wakil gubernur. Dan di Jakarta kami menjadi calon gubernur. Itu kan hal yang fair, yang sangat fair menurut kami. Bang Eriko, Dan itu sebentar juga- Bang Eriko. Ya. Tapi kan harus realistis Bang, Ya. PDIP di Jakarta tidak ada golden ticket, artinya untuk menyaingi Kim Plus ini, PDIP akan menunjuk nama. Namanya ini rela Bang, jadi yang nomor 2 bukan nomor 1 di Jakarta? Bisa saja. Kenapa tidak bisa? Tadi kan saya sudah sampaikan. Dengan PKB kami menawarkan seperti itu. Nah, kalau untuk calon gubernur kan ada 5 nama. Yang tadi saya sebutkan sudah mengkerucut. Walaupun seperti Mas Andika dan juga Bu Tri Risma disebutkan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kan begitu. Nah, untuk calon wakil gubernur kami juga sudah menyiapkan kader-kader kami. Tidak ada kami mengatakan bahwa harus kami menjadi calon gubernur. Tapi kan tidak mungkin misalnya katakan Bung Andro, satu partai mau menjadi dua-dua kadernya dan juga misalnya calon gubernur dan wakil gubernur kedua-duanya dari salah satu partai, kan tidak memungkinkan hal seperti itu. Dan itu juga tidak mencerminkan dari pluralitas dari keberagaman yang ada di Jakarta sebagai kota yang mewakili Indonesia sebenarnya, kan begitu. Sekian lama menjadi ibu kota Indonesia dan nanti menjadi daerah khusus Jakarta. Dan jangan lupa, tadi saya sudah sampaikan bahwa daerah khusus Jakarta tidak sama dengan daerah khusus ibu kota Jakarta seperti yang periode-periode sebelumnya. Mas Andro, itu kan berbeda sama sekali seperti itu. Nah, itulah Oke, kita dapat poinnya, Bang Eriko. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Doli. Bang Doli, kira-kira ini partai mana nih yang akan bergabung ke Kim Plus? Ada Nasdem, ada PKS, kemudian juga ada PKB. Yang mana yang kira-kira bakal ditarik ke Kim Plus? Ya, nanti pada waktunya ketika semua proposal kami ya tentang Ridwan Kamil ini diterima dengan baik dan resmi dari partai-partai politik yang sekarang dari kemarin dan sekarang kita dekati, baru kita bisa tahu gitu loh. Jadi begini, kami ini fokus ya, kami paham posisi bahwa Golkar di Jakarta ini tidak punya keistimewaan ya, tidak punya kemewahan untuk mencalonkan sendiri. Kita juga bersyukur masyarakat Jakarta pada pemilu 2024 kemarin memberikan kepercayaan kembali kepada Golkar di Jakarta dengan perolehan 10 kursi, artinya dapat pimpinan DPR lagi gitu ya. Nah, itu posisi kami dan kami memahami itu. Jadi artinya kalau kami menganggap ya kemudian mendorong Ridwan Kamil yang kita anggap punya kemampuan ya dengan pengalaman menjadi wali kota di kota besar di Bandung, kemudian jadi gubernur di Jawa Barat, mudah-mudahan juga bisa membawa kebaikan dan kemajuan di Jakarta gitu. Nah, ini kan dua hal yang harus dipadukan. Jadi calon yang bagus tentu harus mendapat dukungan dari partai-partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini yang sekarang sedang fokus kami kerjakan. Nah, alhamdulillah sudah mendapatkan respons ya. Karena kami juga selama ini sudah bersepakat dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju ya, maka kemudian alhamdulillah teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu memberikan respon positif dan memberikan dukungan. Tetapi kami juga menawarkan kepada partai-partai politik yang lain yang mana tahu ya mereka menerima proposal kami tentang Ridwan Kamil ini, dan kami dengan tangan terbuka Baik, Bang menerima dengan baik kalau mereka memang mau membangun kerjasama dengan kami. Baik, Mas Adi, apakah PKB, Nasdem dan juga PKS ini tergoda dengan tawaran Kim Plus atau tetap melawan kota kosong ujungnya, Mas Adi Praitno? Kalau melihat tanda-tanda alam, partai-partai non-Kim di luar PDIP yang kita diskusikan tadi, sepertinya sudah mulai menunjukkan ketertarikannya menjadi bagian dari Kim. PKB yang sejak awal mendukung Anies, belakangan kan sangat kelihatan sekali menunjukkan chemistry dan kehangatannya dengan Gerindra misalnya, sebagai partai pemenang Pilpres. Dan bahkan kemarin kita melihat bagaimana PKB juga bertemu dengan Kaisang yang ditafsirkan oleh publik sebagai penebal betapa intensi PKB untuk menjadi bagian dari Kim kan cukup terbuka. PKS ini biasanya cinta mati sama Anies Baswedan. Jadi apapun judulnya biasanya PKS ini sibuk mencarikan kendaraan partai bagi Anies supaya bisa berlayar. Tapi sehari dua hari ini kalau kita mendengar pernyataannya Pipin, ada deadline yang diberikan kepada Anies. Kalau tak ada tambahan partai politik lagi
di luar PKS bukan tidak mungkin PKS ini akan bikin skenario yang kedua soal kemungkinan membentuk poros politik yang lain ya dengan Kim atau dengan yang lainnya. Ini kan menjadi satu tanda di mana memang PKS sepertinya tak lagi 100% ke Anies Baswedan. Baik. Nasdem, pernyataan Ahmad Sastroni menurut saya menjadi penegak betapa Nasdem pun per hari ini Ya. juga oleng-oleng. Nah, tinggal kita tunggu apakah tanggal 27 sampai 29 tiga partai ini akan istiqomah dukung Anies atau justru secara perlahan mundur secara teratur dan bergabung dengan Kim. Baik, terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.